Puji syukur kepada Allah, kita persembahkan pada pagi hari ini di edisi Rabu 5 Januari 2022. Mari kita masuk dalam waktu teduh bersama dan kita siapkan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu pada pagi ini. Sungguh ajaib pertolongan-Mu. Sungguh ajaib cinta kasih-Mu, selalu menjangkau perjalanan hidup kami. Dan pagi ini Tuhan Allah, dalam hari karunia-Mu, kami rindu firman Tuhan mengisi kehidupan kami. Sampaikanlah kebenaran-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Kami berangkat bertumbuh dan berbuah dari firman Tuhan ini. Roh Kudus kiranya menolong, memimpin dan membuka pikiran-pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Sahabat terkasih, tema kita, terang yang menyelamatkan, arang mepasalama. Pernahkah Anda ditolak atau dikecewakan? Lalu bagaimana perasaan Anda ketika ditolak? Tentunya kita akan merasa sedih dan mungkin menangis sebagai reaksi atas penolakan itu. Coba bayangkan jika seorang ibu yang ditolak oleh anak-anaknya yang sudah susah payah melahirkan dan membesarkan anaknya, tetapi kemudian anaknya menolaknya. Yesus Kristus sang terang yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia. Bahkan ia telah ada di dalam dunia karena dunia ini dijadikan olehnya. Namun dunia yang telah dijadikan tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Namun setiap orang yang mau menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk memperoleh kasih karunia dari Dia. Kasih karunia menunjuk kepada kasih Allah yang tanpa syarat, yaitu kasih yang dinyatakannya kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Terang sejati itu nyata ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membawa dan menyatakan pengharapan baru bagi setiap orang, bahwa bagi orang yang dengannya kesungguhan hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan beroleh kehidupan bersama Kristus yang adalah terang itu sendiri. Bahkan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya. Bukan lagi hidup menurut keinginan daging atau keinginan duniawi. Hidup dalam terang itu berarti hidup berdasarkan segala yang Allah kehendaki.
bukan hidup seperti yang kita inginkan. Karena itu, tetaplah hidup dalam terang dengan cara menghidupi kebenaran dalam Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa Tuhan kami, atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu, atas terang yang datang ke dalam dunia menerangi kegelapan. Kami hidup dan menghidupi terang itu, dan biarlah dengan terang itu terus menghidupi kehidupan kami, kebenaran-kebenaran Kristus. Kami pancarkan di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah perjalanan hidup, dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Mampukan kami ya Bapa untuk menjalani itu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami percayakan kehidupan pesiaran kami hari ini. Dalam tugas kerja, usaha, dan pelayanan aktivitas kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon juga pimpinan dan penyertaan buat pemerintah, buat pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Tambahkan hikmat, kekuatan, kearifan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Negeri ini terus diberkati Tuhan, hidup dalam kenyamanan dan kedamaian. Berkati jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, ketuk batin mereka. Bergumul, mengalami kesulitan, begitu banyak perkara. Teguhkan satu persatu. Orang tua kami menikmati hari tua, tetap diberkati Tuhan dan sehat, menjalani dan menikmati hari-hari tua mereka. Yang berulang tahun, yang berprestasi, yang berhasil, menyatakan syukur dan pujian mereka, sempurnakan ya Bapa. Dan hidup ini terus memuliakan Engkau. Pesiarahan kami hari ini dalam bingkai kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami, ampuni kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama di edisi Rabu 5 Januari 2022. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.